Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku, 4 hal yang saya harap semua kita bisa selalu mengingat. Kapan kita dapat mengeksekusi hidup kita, atau Tuhan mengeksekusi hidup kita, yang menunjukkan bahwa kita memang benar-benar mau menyenangkan hatinya atau mau berkenan di hadapannya. Kapan kita bisa mengeksekusi diri kita masing-masing bahwa kita mengasihi dan menghormati Tuhan? Atau kapan Tuhan dapat mengeksekusi kita bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi dan menghormati Dia? Yang pertama, pada waktu kita memiliki kesempatan berbuat dosa, apapun bentuknya, saudara. Itulah kesempatan kita mengeksekusi diri kita, bahwa kita mengasihi Tuhan, kita menghormati Tuhan, dengan cara kita tidak melakukan dosa itu. Kita tidak melakukan kesalahan. Jadi kalau saudara menjadi umat pilihan yang diinginkan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara pasti memiliki kesempatan untuk berbuat dosa. Tuhan pasti mengizinkan adanya sarana-sarana dan kesempatan di mana kita bisa berbuat kesalahan. Nah, pada waktu itu kita mengeksekusi diri kita dengan mengatakan bahwa kita tidak mau melakukan kesalahan supaya kita menyenangkan Dia. Yang kedua, pada waktu kita diperlakukan tidak adil, orang melukai kita, orang menyakiti kita, orang menghina kita, kita dimusuhi. Pada waktu itulah Tuhan menghendaki kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap orang-orang yang memusuhi Dia. Kita tidak bisa, kita tidak pernah bisa, dan kita tidak akan bisa mewujudkan kasih kepada musuh kalau kita tidak dimusuhi. Yang ketiga, pada waktu kita ada dalam satu kondisi yang buruk, dalam banyak ancaman, dalam keadaan kritis, nah pada waktu itu kita belajar menaruh percaya kepada Tuhan. Belajar menaruh percaya. Jadi kalau Tuhan mengizinkan kita dalam kondisi-kondisi seperti itu kesempatan kita mengeksekusi diri kita untuk menaruh percaya kepada Dia yang tidak kelihatan. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, kepada Dia yang maha agung, maha mulia, maha besar, pantas mendapat kepercayaan dari kita, walau Dia tidak kelihatan, walau kadang-kadang Dia seperti tidak ada, walau kadang-kadang Dia seperti bersembunyi. Dia layak menerima kepercayaan dari kita tanpa bukti-bukti lahiriah. Kalau kita masih menuntut bukti-bukti lahiriah baru percaya, kepercayaan kita belum berkualitas, saudara. Kalau saudara mempercayai seseorang, saudara bukan hanya berani mempertaruhkan 1-2 juta, 1-2 miliar, 1-2 triliun. Semakin besar kepercayaan yang kita berikan kepada seseorang, menunjukkan betapa agung, terhormat, dan bisa dipercayainya pribadi itu. Nah, sekarang yang keempat yang menjadi pokok masalah yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Kapan kita mengeksekusi diri kita atau Tuhan mengeksekusi diri kita?
bahwa kita benar-benar mengasihi Dia, kita benar-benar menghormati Dia, yaitu ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang berat. Di sini kita mendapat contoh dari sosok pria yang mengagumkan yang bernama Abram, yang kemudian hari namanya diganti Abraham. Ia disebut sebagai bapak orang percaya. Artinya bahwa kehidupan Abraham menjadi contoh, menjadi pola, menjadi inspirasi kita semua orang percaya. Kalau orang percaya tidak memiliki kehidupan iman seperti yang telah dijalani oleh Abraham, berarti dia belum bisa dikatakan percaya. Percaya yang benar itu ditunjukkan dalam jejak rekam sosok pria hebat ini, Abraham. Percaya Abraham adalah tindakan nyata dalam mematuhi segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk dilakukan. Percaya atau iman Abraham adalah tindakan dalam mematuhi, menuruti, memenuhi segala sesuatu apapun yang dikehendaki Allah Elohim Yahweh untuk dilakukan. Di dalam Yohanes 8 ayat 39, Tuhan Yesus mengatakan suatu pernyataan yang penting yang terkait dengan hal ini, saudara. Yohanes 8 ayat 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ya, ergon, mengerjakan. Bukan hanya satu tindakan, tetapi satu perbuatan yang terus-menerus. Ergon. Jikalau kamu anak-anak Abraham, kamu juga memiliki perilaku seperti dia. Kalau kita membaca Yohanes pasal 8 ini, saudara, dari ayat 31 sampai 39, itu mengenai orang-orang yang mau membunuh Tuhan Yesus, yang menentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Abraham tidak akan menentang orang yang menyatakan kebenaran. Abraham tidak akan bertindak bodoh, kejam seperti orang-orang Yahudi yang berusaha membunuhnya. Mereka menentang Tuhan Yesus dan berusaha untuk membunuhnya karena mereka sakit hati. Sebab Yesus menarik massa dan membuat mereka ditinggalkan umat. Seperti yang kita baca di Injil Yohanes juga. Ketika orang-orang berkata, lihatlah, orang-orang mengikut Yesus dari Nazaret itu dan meninggalkan engkau. Selain mereka kehilangan atau kekurangan massa, Yesus juga mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpin-pemimpin agama ini, orang-orang yang gila jabatan, saudara. Dan Tuhan menyatakan itu, saudara. Orang-orang yang gila hormat, yang mau berdiri di perempatan jalan, yang memeras orang. Mereka materialistis. Secara tidak langsung Tuhan Yesus menyatakan bahwa Abraham tidak berkeadaan demikian.
Abraham memiliki keagungan kepribadian. Jadi, secara umum saja, ingat, secara umum saja, kalau seseorang menjadi anak Abraham, memiliki kepribadian yang baik. Kalau kamu anak Abraham, kamu melakukan pekerjaan yang dilakukan Abraham. Kalau kamu anak Abraham, kamu akan berperilaku seperti Abraham. Abraham itu punya anak terkemuka ya, selain Ishak itu yang lain juga, saudara. Dari Abraham ini keluar bangsa besar. Kalau dipersoalkan siapa anak-anak Abraham yang benar, secara umum perilakunya harus sudah baik. Secara umum kepribadiannya harus sudah baik. Makanya saudara, kalau dikatakan orang Yahudi itu saksi, itu maksudnya bersama dengan orang Kristen menjadi saksi siapa Allah yang benar. Dan Taurat itu memuat hukum yang begitu tinggi nilainya, yang mengatur hidup masyarakat begitu sempurna, begitu sempurna. Keadilan sosial bagi masyarakat Israel, perhatian kepada budak-budak, dan seterusnya. Penegakan keadilan, perilakunya baik kalau sungguh-sungguh melakukan hukum. Kalau benar-benar anak Abraham. Jangan ngaku anak Abraham tapi perilakunya tidak agung atau tidak luhur. Jadi secara umum saja anak-anak Abraham itu harus memiliki kepribadian yang baik. Secara umum saja, saudara. Makanya saudara tidak pernah mendengar di Israel antar partai, antar suku berkelahi bunuh-bunuhan, nggak pernah ada. Itu sudah jadi bukti bahwa memang mereka memiliki hukum yang begitu rupa mempererat bangsa itu. Memang ada dua partai besar. Memang pada waktu pemilihan pimpinan atau partai bisa semacam konflik, tapi tidak sampai berdarah-darah, berkelahi. Memang Taurat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel itu luar biasa. Kecuali kemudian Taurat dimodifikasi, ditiru, di copy paste, copy paste. Nah itu jadi tidak karuan. Di sini kita bisa membuktikan bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu memang benar. Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang juga menyatakan diri Allah Israel itu memang sudah benar pilihan kita, saudara. Ya. Jadi kita memiliki root itu akar. Agama Kristen itu akarnya agama Yahudi. Dan itu sudah tepat sekali, tidak berakar di agama manapun, tidak berakar di agama siapapun. Jadi kekristenan itu berakar pada agama Yahudi dan tidak beranak lagi, ya, saudara. Orang-orang Yahudi merasa anak-anak Abraham karena keturunan secara darah daging dari Abraham. Tetapi orang-orang Yahudi pada zaman Yesus itu kelakuannya tidak senonoh. Tuhan juga mengecam mereka. Kamu melakukan hukum Taurat itu hanya perintilannya. Tetapi intinya, esensinya kamu tidak lakukan. Pantas kelakuannya begitu. Kalau mereka sungguh-sungguh mau mentaati, wah, pasti bagus. Tapi bagusnya secara umum ya saudaraku sekalian. Nah,
Orang-orang Yahudi pada waktu itu merasa anak-anak Abraham karena keturunan secara darah daging. Hal ini bisa memberi pelajaran kepada kita, ya. Sejajar dengan kasus ini, orang-orang yang merasa anak Allah karena beragama Kristen itu juga percuma, pasti tidak berkualitas. Dalam tulisannya Paulus mengatakan Yahudi sejati itu bukan yang disunat secara fisik, tapi sunat hati. Paulus mengatakan kamu sunat fisik mengaku anak Allah sebagai umat beriman. Apa artinya fisikmu disunat, batinmu nggak disunat? Tapi orang percaya, walaupun mungkin kulit katanya tidak disunat, batinnya disunat. Alkitab itu sangat cerdas. Kebenaran Injil itu luar biasa. Bahkan kebenaran yang dipahami oleh umat Israel pun kalau dipahami dengan benar juga sudah luar biasa. Makanya kalau orang belajar Alkitab dengan benar, dia tahu bahwa ini kebenaran tidak tertandingi. Tidak mungkin dia pindah agama. Orang yang pindah agama itu belum pernah beriman. Jadi jangan berkata, Pak, dia menyangkali imannya. Oh belum, dia tidak menyangkali imannya. Dia belum pernah beriman. Kalau dia pernah beriman, dia mengenal kebenaran, dia tidak akan meninggalkan imannya. Yesus mengatakan, kalau seseorang benar-benar anak Allah, maka ia akan mengasihi Tuhan Yesus. Ayat yang ke-42 dari Yohanes 8. Mari kita lihat. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Nah, sekarang kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kita eksekusi diri kita. Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Masing-masing kita jangan berteori macam-macam, ya. Kesempatan ini kita dengan rendah hati merenungkan hidup, merefleksi diri. Kalau kita benar-benar anak Allah, kita akan mengasihi Tuhan Yesus. Karena dia berasal dari Bapa. Kita juga akan mengerjakan yang Tuhan Yesus kerjakan. Ketaatan itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Ketaatan total, ketaatan yang benar itu pasti pada mulanya menyakitkan dan melukai. Orang yang tidak merasa hal ini, saya ragukan apakah dia benar-benar telah belajar taat secara benar. Sebab ketaatan yang benar itu pada mulanya ketika kita memulai itu bisa menyakitkan dan melukai. Tetapi kalau terus-menerus dilakukan, maka tidak lagi menjadi sesuatu yang menyakitkan. Bahkan membangun suatu pola atau gaya hidup yang baru. Jadi perubahan itu menyakitkan, saudara. Perubahan itu menyakitkan. Saya percaya tidak mengada-ada, sangat besar kemungkinan Abraham pada mulanya merasa berat ketika harus meninggalkan Ur Kasdim dalam waktu yang tidak terbatas dan akhirnya tidak pernah akan diinjak lagi. Abraham tidak lagi melihat kampung halaman, ibaratnya tanah airnya, negerinya, tidak lagi bertemu handai taulan dan sanak famili serta sahabat-sahabatnya. Ketika Eliezer harus memilih jodoh untuk Ishak,
Maksudnya ketika Abraham harus memilih jodoh untuk Ishak, Eliezer yang pergi. Abraham tidak menginjak negerinya. Eliezer disuruh ke negerinya, ke Haran. Tapi dia sendiri tidak pulang. Luar biasa. Apa sulitnya Abraham balik untuk memilih jodoh anaknya? Enggak, dia takut Tuhan. Ketaatannya luar biasa. Ini contoh. Ini teladan iman. Ini inspirasi iman kita, saudara. Meninggalkan dunia itu sakit, saudara. Saya sudah merasa sakitnya, tapi sekarang saya sudah merasa nikmatnya. Karena saya sudah punya dunia baru, habitat baru. Nah, kalau cuma ngomong saja, Anda nggak akan merasa sakit. Atau masih memberi peluang untuk menoleh ke belakang. Tapi kalau sudah berkata, aku tidak akan menoleh ke belakang. Nah, itu sakit berasa. Tapi setelah kita membiasakan diri, kita jadi enjoy dengan dunia baru kita. Meninggalkan kampung halaman, handai taulan, sanak famili, serta sahabat-sahabat. Ini yang dilakukan Abraham. Dari seorang yang hidup di tengah-tengah bangsa yang beradab, kemudian menjadi pengembara atau bangsa nomaden seperti suku-suku Badui di Timur Tengah. Coba, Abraham punya keluarga besar, dan kalau kita melihat harta kekayaan Abraham, dia juga bukan orang miskin. Dia punya keluarga besar. Dengan perintah untuk meninggalkan Ur Kasdim, Abraham dijumpai dan menjumpai sosok Elohim yang tidak mau mengerti perasaan wajarnya sebagai manusia dan tidak mau kompromi dengan perasaan wajarnya manusia. Kejadian pasal 12 dari ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kira-kira ada jaminan enggak? Kita tidak membaca bahwa Abraham sudah mengenal baik Elohim Yahweh ini. Siapa yang menjamin bahwa ia akan bertemu negeri yang lebih baik dari lembah Sumeria yang subur itu? Apa jaminannya dia akan jadi bangsa yang besar? Tentu setelah belajar mengenal Elohim Yahweh, Tuhan tidak perlu menjanjikan macam-macam karena sudah mulai kenal. Abraham lihat bintang di langit, anakmu akan sebanyak bintang. Sudah nggak ngomong apa-apa lagi. Abraham sembelih anakmu Ishak. Udah nggak perlu ada jaminan apa-apa. Ini di awal masih ada jaminan. Kujadikan kau bangsa yang besar. Nanti ada kalimat lagi. Siapa yang mengutuk kamu kukutuk, yang memberkati kamu kuberkati. Kamu akan menjadi berkat bagi bangsa di dunia. Keluar. Sosok Elohim, sosok Allah yang tidak mau mengerti perasaan wajar manusia. Hal ini sama seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kalau kita membaca Lukas 14 ayat 33, Filipi 3 ayat 7-9. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tak dapat jadi murid. Injil yang benar, Kristen yang sejati itu begini. Jadi Kristen yang diajarkan orang selama ini itu bukan Kristen yang benar. Ini bukan kita mengajak orang berkelahi loh, saudara. Atau kita mau menunjukkan diri lebih baik dari mereka. Atau mau sombong. Nah, kalau Tuhan yang bicara begitu bagaimana? Filipi 3, 7-9, Paulus berkata, coba dibaca.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus. Barter. Di Injil lain dikatakan, di dalam kitab Injil maksud saya, jual ladang dan seluruh hartanya demi untuk mendapatkan ladang lain yang ada harta tersimpan. Pedagang yang menjual seluruh hartanya demi membeli mutiara. Nah, dari dulu kan prinsip orang dagang sama, prinsip ekonomi. Menggunakan atau mengeluarkan modal seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, ini seluruh modal dijual. Kan gila, saudara. Tapi Injil itu begini. Saya tuh bisa ngerti mengapa banyak orang itu tidak all out. Dia tidak mencium keindahan Injil. Dia belum berani meninggalkan segala sesuatu. Saya belum sempurna, saudara. Tapi saya sudah mencium keharuman Injil. Dan saya tidak mundur lagi. Saya sudah tahu sakitnya meninggalkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sudah. Ini keangkuhan hidup ini belum beres menurut saya. Saya masih harus berlatih terus. Tapi keinginan daging, wah ini nih, sakit. Keinginan mata, nggak gampang meninggalkan. Tapi kalau kita sudah mulai bisa, kita nggak mungkin kok bisa balik. Seneng lagi, nggak bisa. Kalau betul-betul sudah melewati itu nggak bisa balik. Kalau kita masih bisa balik itu berarti belum melewati. Belum saudaraku. Masih mau barang branded, masih mau nggak bener, wah itu nggak bisa. Misalnya soal daging ya, kalau sudah melewati tahap tertentu, dia kalau seorang pria lihat wanita secantik apapun juga, ya udah cantik aja, nggak ada kepikiran apa-apa. Loh, dulu kan masih kepikiran. Itu sudah bisa lewat itu, nggak bisa balik. Lihat barang-barang bagus, barang bermerek, kalau pakai keren, ya boleh beli, pakai supaya bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk harga diri, untuk sanjungan, enggak. Meninggalkan segala sesuatu dimulai dari meninggalkan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Hal itu cukup menyakitkan, sudah cukup menyakitkan. Kita melepaskan untuk tidak menyentuh lagi yang sama dengan tidak menoleh ke belakang. Seperti orang sudah biasa kecanduan alkohol atau narkoba, wah lebih berat. Sekarang tidak menyentuh lagi, waduh itu sakit sudah. Ada masa sakau. Di tengah-tengah sakau, ketika edik, ketika kecanduan, dia melepaskan semua. Sakit. Jadi keselamatan yang Tuhan sediakan tidak akan atau belum terwujud sempurna tanpa kehilangan segala sesuatu. Harus ada yang rasa kehilangan. Kalau orang munafik tidak rasa kehilangan. Dia hanya mengerti secara kajian pemikiran, teologi, dan teori, meninggalkan segala sesuatu, tapi nggak ngerasa. Dan saya mau kasih tahu, pendeta seperti saya cakap kalau ngomong gitu. Wah, kita harus meninggalkan segala sesuatu, wah begini. Tapi tidak rasa. Tapi kalau sudah rasa, tidak. Ada saat di mana sudah merasa sepi, rasa terbuang. Itu masa-masa di mana transisi itu terjadi, ya, dari kepompong mau jadi kupu-kupu itu bergulat, saudara. Dari kehilangan segala sesuatu itu, maka barulah dapat menciptakan perasaan sebagai pengembara di bumi.
Dan memang Alkitab dalam beberapa ayat menunjukkan bahwa kita adalah orang yang menumpang di bumi atau seorang musafir. Ada dalam bahasa Inggris muten yang berubah itu. Berubah. Nah kadang-kadang kita ini muten gitu. Udah berubah warna. Jadi putih terus merah lagi, hitam lagi, putih lagi. Nah supaya permanen muternya jadi pengembara. Jadi pengembara. Meninjau sejarah hidup Abraham, akhirnya bagi Abraham hal menjadi musafir itu irama hidupnya. Sampai ia tidak bisa dipisahkan dari dunianya. Dia tidak pernah mau kembali ke Ur Kasdim walaupun menghadapi kelaparan hebat. Dia memenuhi sosok sebagai bapak orang percaya. Hal ini juga harus terjadi dalam hidup kita. Harus meninggalkan dunia ini sampai maksud Allah menjadikan kita orang percaya yang benar terpenuhi. Percaya itu berarti melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Dan jika itu terjadi, jika itu kita lakukan, kita tidak bisa menoleh ke belakang. 2, tidak bisa tidak menghayati kemusafiran. Sudah ngerti maksudnya? Iya. Dari perasaan sakit ini sampai nggak bisa balik. Puncak dari ujian iman Abraham adalah ketika harus mempersembahkan anaknya Ishak. Abraham dapat melakukannya dengan baik pula. Ternyata Abraham dapat menjadi gambaran dari Elohim Yahweh sendiri. Elohim Yahweh, Bapa, mempersembahkan putra tunggalnya. Dari kisah tersebut kita menemukan bukan hanya Abraham yang hebat, Ishak pun juga hebat. Demikian pula dengan fakta Bapak mengutus putra tunggalnya. Bukan hanya Bapak yang luar biasa, putranya pun luar biasa. Jadi beberapa malam ini saya dibawa kepada penghayatan tentang Abraham yang mempersembahkan anaknya Ishak. Lalu seperti ada pertanyaan, kalau kamu harus memberikan Ishakmu bener-bener nih Ras, bener-bener ya, kamu bersedia nggak? Aku jadi takut, karena nggak main-main. Ishak apa yang masih kumiliki belum kuberikan. Lalu dapat bayangan saya, gambaran. Kamu ngerti bagaimana Bapak menyerahkan putranya? Wah, akhirnya saya berdoa, Tuhan, tolonglah aku untuk bisa memberikan Ishak dalam hidupku yang Engkau inginkan, Engkau kehendaki yang belum aku serahkan.